Pernah nggak kamu merasa ada seseorang di sekitarmu yang sikapnya agak beda kalau sama kamu? Kadang dia nggak ngomong terang-terangan kalau dia suka, tapi gerak-geriknya bikin kamu mikir, jangan-jangan dia ada rasa nih. Faktanya, nggak semua orang berani mengungkapkan perasaan. Ada yang memilih memendam karena takut ditolak, takut merusak hubungan yang sudah ada, atau sekadar nggak mau terlihat terlalu agresif. Tapi meskipun mereka berusaha menutupi, sebenarnya bahasa tubuh dan kebiasaan mereka bisa jadi tanda yang nggak sengaja terbaca. Nah, kalau kamu peka, kamu bisa melihat sinyal-sinyal kecil itu. Dan di video kali ini, kita bakal bahas tanda-tanda yang sering dilakukan seseorang kalau dia diam-diam jatuh cinta sama kamu. Bukan cuma dari kata-kata, tapi juga dari perilaku yang kadang terlihat sepele, tapi sebenarnya punya makna dalam. Kita mulai dari tanda pertama, dia selalu menemukan cara untuk ada di dekat kamu. Ini bukan sekadar kebetulan. Misalnya, dia tiba-tiba muncul di tempat yang sering kamu datangi, atau dia sengaja mengatur jadwal supaya bisa ketemu kamu. Kadang alasannya terdengar sederhana, kayak, kebetulan lewat nih. Padahal aslinya dia memang sengaja cari momen buat dekat. Kalau dia sering banget muncul di momen-momen yang pas, itu tanda kalau kehadiran kamu berarti banget buat dia. Orang yang nggak punya rasa biasanya nggak akan repot-repot mengatur waktunya hanya untuk sekadar ketemu. Tanda seperti ini kadang terlihat biasa, tapi kalau kamu perhatikan, sebenarnya dia lagi berusaha mencuri waktu bersama kamu tanpa membuatnya terlalu mencolok. Tanda kedua, dia mengingat hal-hal kecil tentang kamu. Mungkin ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya butuh perhatian, khusus untuk bisa mengingat detail kecil dari seseorang. Misalnya, dia ingat kamu suka kopi hitam tanpa gula, atau dia tahu kamu nggak suka makan pedas, dan dia otomatis menyesuaikan kalau ngajak makan bareng. Bahkan, dia bisa mengingat cerita yang pernah kamu ucapkan beberapa minggu lalu, padahal kamu sendiri sudah lupa pernah cerita itu. Ini artinya, setiap kali kamu bicara, dia benar-benar mendengarkan, bukan sekadar mengangguk atau pura-pura paham. Orang yang diam-diam jatuh cinta, biasanya akan menyerap informasi tentang orang yang dia suka seperti spons menyerap air. Dia menyimpan detail itu di kepalanya, lalu menggunakannya untuk membuat kamu merasa dihargai dan dipahami. Dan tanpa kamu sadari, hal ini bisa membuat kamu merasa nyaman saat bersamanya. Karena, siapa sih yang nggak senang kalau ada orang yang benar-benar mengingat hal-hal kecil tentang kita? Tanda ketiga, dia sering mencari alasan untuk berkomunikasi dengan kamu. Kalau kamu pikir orang yang jatuh cinta cuman akan menunggu momen yang tepat, itu nggak selalu benar. Banyak orang justru menciptakan momen itu sendiri. Misalnya dia mengirim pesan, hanya untuk menanyakan hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kayak, kemarin kamu udah makan belum? Atau tadi di jalan ketemu orang mirip kamu. Kalau dipikir-pikir, itu bukanlah topik penting. Tapi alasan sebenarnya cuma satu, dia ingin ngobrol sama kamu. Kadang dia memulai obrolan dengan hal random, lalu berusaha memperpanjang pembicaraan supaya interaksi itu nggak cepat berakhir. Bahkan ketika chat sudah hampir selesai, dia bisa saja mencari topik baru hanya untuk menahan kamu tetap di percakapan. Dan yang menarik, kamu akan merasa kalau komunikasi itu nggak terasa dipaksakan, karena dia bisa membuatnya mengalir begitu saja. Orang yang nggak punya rasa biasanya nggak akan repot-repot mencari alasan untuk chat atau telepon. Tapi kalau dia sering melakukannya, apalagi konsisten, besar kemungkinan hatinya memang sedang terpaut sama kamu. Tanda keempat, dia memperhatikan penampilan saat bertemu kamu. Kalau biasanya dia tampil seadanya, tapi setiap kali bertemu kamu dia terlihat lebih rapi, wangi dan modis, itu bukan kebetulan. Bahkan kalau dia bilang, ini kebetulan aja lagi rapi, biasanya itu cuma alasan untuk menutupi usahanya. Orang yang jatuh cinta akan berusaha memberikan kesan terbaik, apalagi di hadapan orang yang dia sukai. Bisa jadi dia menghabiskan waktu lebih lama di depan cermin, memilih baju yang cocok, atau menambahkan parfum yang dia tahu aromanya enak. Semua itu dilakukan bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, tapi karena dia ingin terlihat menarik di matamu. Dan yang menarik, kadang kamu bisa melihat perubahan kecil yang dia lakukan, seperti potongan rambut baru atau gaya berpakaian yang beda, hanya untuk membuat kamu memperhatikan dia. Tanda kelima, dia cepat merespons kamu. Kalau kamu mengirim pesan, dia nggak butuh waktu lama untuk membalas. Bahkan di sela-sela kesibukannya, dia tetap menyempatkan diri untuk memberikan jawaban atau sekadar membalas dengan emoji. Ini artinya, kamu adalah prioritas dalam pikirannya. Orang yang nggak punya rasa biasanya akan membalas sekenanya, atau bahkan membiarkan chat terbengkalai berjam-jam. Tapi kalau dia selalu berusaha membalas cepat, apalagi sambil mencari topik baru untuk membuat obrolan tetap hidup, itu tanda dia ingin terus terhubung dengan kamu. Dia nggak mau kehilangan momen komunikasi,
Karena itu adalah cara dia merasa dekat meskipun jarak memisahkan. Tanda ke-6, dia sering memperhatikan kamu diam-diam. Pernah nggak kamu merasa tatapan seseorang tertuju padamu, tapi begitu kamu menoleh, dia buru-buru mengalihkan pandangan? Itu salah satu tanda paling klasik kalau seseorang menyimpan rasa. Orang yang jatuh cinta suka mengamati. Entah itu ekspresi wajah, gaya bicara, atau kebiasaan kecil yang kamu lakukan. Buat dia, melihat kamu bisa memberikan rasa bahagia tersendiri, walaupun hanya dari jauh. Dan uniknya, dia mungkin nggak sadar kalau tatapannya itu kadang terlihat olehmu. Bagi dia, momen mengamati kamu adalah cara diam-diam untuk merasa dekat, tanpa harus mengucapkan apapun. Tanda ke-7, dia selalu menawarkan bantuan, bahkan untuk hal kecil sekalipun. Kalau kamu lagi kesulitan, dia akan menjadi orang pertama yang siap turun tangan. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya kamu bisa lakukan sendiri, dia tetap menawarkan diri. Misalnya, kamu lagi pusing mencari barang yang hilang, dia akan ikut membantu mencarikan. Atau ketika kamu cerita lagi capek, dia bisa langsung bilang, "Mau aku ambilin sesuatu?" Ini bukan sekadar kebaikan biasa, tapi bentuk perhatian yang datang dari rasa ingin membuat kamu nyaman. Orang yang punya rasa akan mencari cara untuk terlibat dalam hidupmu, karena itu membuat dia merasa lebih dekat denganmu. Tanda ke-8, dia sering memuji kamu tanpa terkesan berlebihan. Pujian yang tulus biasanya datang dari orang yang benar-benar memperhatikan. Dia mungkin memuji senyummu yang membuatnya merasa hangat. Atau dia memuji caramu berbicara, caramu berpakaian, bahkan hal-hal kecil yang mungkin orang lain nggak terlalu perhatikan. Dan yang menarik, pujian ini nggak selalu diucapkan secara terang-terangan. Kadang dia menyelipkannya di tengah obrolan, seolah itu bukan hal besar. Padahal hatinya benar-benar kagum. Pujian yang tulus akan membuat kamu merasa dihargai, dan itu adalah cara dia menunjukkan rasa tanpa harus mengucap kata suka. Tanda ke-9, dia sering membuat kamu tertawa. Orang yang jatuh cinta biasanya ingin melihat orang yang dia sukai merasa bahagia. Dia akan berusaha mencairkan suasana, bahkan ketika kamu lagi bad mood. Entah dengan candaan ringan, cerita lucu, atau sekadar tingkah konyolnya yang bikin kamu tersenyum. Tujuannya sederhana. Dia ingin menjadi alasan kamu tersenyum hari itu. Bahkan, dia rela terlihat konyol atau sedikit aneh, asalkan kamu tertawa. Karena buat dia, kebahagiaanmu adalah kepuasan terbesar yang bisa dia rasakan. Tanda ke-10, dia selalu penasaran tentang kehidupanmu. Dia bukan cuma bertanya hal-hal biasa seperti lagi apa, atau udah makan belum, tapi dia ingin tahu hal-hal yang lebih dalam, seperti gimana kabar keluargamu, bagaimana pekerjaan atau sekolahmu, bahkan apa yang kamu rencanakan untuk masa depan. Rasa ingin tahunya ini bukan untuk kepo berlebihan, tapi karena dia benar-benar peduli dan ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Dia tertarik pada cerita-cerita yang kamu bagikan, dan dia mengingatnya untuk waktu yang lama. Tanda ke-11, dia menunjukkan rasa cemburu kecil. Cemburu di sini bukan berarti dia posesif atau berlebihan, tapi ketika kamu menyebut nama seseorang lawan jenis, atau terlihat dekat dengan orang lain, ekspresinya sedikit berubah. Kadang dia menimpali dengan candaan, kadang malah pura-pura nggak peduli, tapi sebenarnya kamu bisa merasakan kalau dia agak terusik. Perasaan cemburu kecil seperti ini adalah sinyal kalau dia menaruh perasaan yang lebih dari sekadar teman. Tanda ke-12, dia selalu mendukung kamu. Apapun yang kamu lakukan, dia ada di barisan paling depan untuk memberi semangat. Ketika kamu punya mimpi, dia mendorongmu untuk mengejarnya. Ketika kamu merasa down, dia hadir untuk menguatkan. Bahkan, dia rela meluangkan waktu dan tenaganya hanya untuk memastikan kamu nggak menyerah. Dukungan seperti ini nggak datang dari semua orang. Biasanya, orang yang diam-diam jatuh cinta akan selalu ingin melihat orang yang dia sayangi berkembang dan bahagia, walau dia sendiri belum tentu menjadi bagian dari hidupmu secara resmi. Dan akhirnya, semua tanda ini hanyalah potongan-potongan kecil yang kalau disatukan, membentuk gambaran besar. Kalau ada seseorang yang melakukan banyak dari tanda ini, besar kemungkinan dia memang diam-diam jatuh cinta padamu. Kadang, perasaan itu disembunyikan bukan karena dia nggak ingin mengungkapkan, tapi karena dia takut kehilanganmu kalau semua berubah. Tugasmu adalah peka tapi juga bijak. Karena cinta yang diam-diam, meskipun manis, tetap membutuhkan keberanian untuk diungkapkan. Dan siapa tahu, orang yang selama ini dia memperhatikan, ternyata adalah orang yang paling tulus mencintaimu.